Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Karusyatin dengan NIM 08201133304 dari Fisika Universitas Erlangga, angkatan 2020. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan jawaban dari kuis manajemen industri. Saya akan men-share screen yang akan saya bahas. Nah, pada kuis manajemen industri ini, kita akan membahas orang seperti apa yang mudah mendapatkan uang, atau orang seperti apa yang kaya itu. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu, apa itu orang kaya, apa itu orang yang mudah mendapatkan uang. Nah, orang kaya merupakan seseorang yang memiliki aset, investasi, atau pendapatan yang substansial. Pendapatan mereka melebihi kebutuhan dasar untuk hidup dengan tingkat kenyamanan yang lebih tinggi. Nah, orang kaya dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pengusaha sukses, investor, pemilik bisnis, selebriti, atlet internasional, atlet profesional, mereka yang mewarisi kekayaan keluarga, dan masih banyak lagi. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang kaya mencirikan kebahagiaan atau kesuksesan sejati. Nah, kekayaan finansial itu hanyalah salah satu aspek dari kehidupan. Masih banyak faktor lain seperti kesehatan, hubungan sosial, dan pemenuhan pribadi juga penting dalam mencapai kebahagiaan. Selain itu, definisi dari orang kaya yang telah saya sebutkan tadi, definisi orang kaya sendiri itu bervariasi, tergantung pada konteks dan lokasi geografis. Nah, di berbagai negara dan budaya, definisi orang kaya itu, definisi tentang siapa yang dianggap sebagai orang kaya itu bisa berbeda. Dalam konteks sosial, kekayaan juga dapat digunakan untuk mengukur ketidaksetaraan ekonomi di masyarakat. Selanjutnya saya akan membahas siapa saja sih contoh orang kaya yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu contoh orang kaya yang ada di dunia. Contoh yang pertama yaitu Elon Musk. Elon Musk merupakan contoh nyata dari seseorang yang memiliki kreativitas, keberanian mengambil resiko, dan inovasi. Elon Musk merupakan pendiri SpaceX dan Tesla. Nah, dua perusahaan yang telah mengubah industri antariksa dan otomotif dengan produk dan ide inovatifnya. Contoh yang kedua yaitu Warren Buffett. Warren Buffett merupakan seorang investor sukses yang memiliki keahlian khusus dalam manajemen keuangan dan investasi. Contoh yang ketiga ada Oprah Winfrey. Oprah Winfrey merupakan seorang tokoh media yang memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa dan kepemimpinan. Oprah Winfrey telah memanfaatkan jaringan sosial untuk membangun kerajaan media yang mencakup televisi, buku, dan bisnis lainnya. Selanjutnya ada pendiri Facebook. Siapa yang tidak mengerti dengan Facebook? Nah, pendiri Facebook termasuk atau dikenal dengan Mark Zuckerberg merupakan pengusaha sukses di dunia. Yang contoh selanjutnya yaitu ada Jeff Bezos. Jeff Bezos merupakan pendiri Amazon. Amazon telah menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Selanjutnya ada Richard Branson. Richard Branson merupakan pendiri Virgin Group, yang mana Virgin Group mencakup berbagai bisnis seperti penerbangan, musik, dan hiburan. Selanjutnya ada Bill Gates. Bill Gates merupakan pendiri Microsoft. Selanjutnya ada J.K. Rowling. J.K. Rowling merupakan penulis terkenal yang menciptakan dunia Harry Potter. Selanjutnya ada Angela Merkel. Angela Merkel merupakan contoh pemimpin politik yang memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan yang kuat. Dan contoh selanjutnya ada Kylie Jenner. Kylie Jenner merupakan contoh individu yang memanfaatkan jaringan sosialnya untuk membangun merek kosmetik yang sangat sukses. Selain contoh-contoh orang kaya di dunia yang telah saya sebutkan tadi, banyak juga orang kaya yang berasal dari negeri kita sendiri, dari Indonesia. Contohnya seperti ada Ciputra. Ciputra ini merupakan seorang pengembang
properti terkemuka di Indonesia. Dia telah berkontribusi besar dalam mengembangkan properti komersial, dan perumahan di seluruh Indonesia. Contoh yang kedua ada Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo merupakan seorang pengusaha media dan hiburan yang mendirikan MNC Group, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang mencakup media, properti, dan bisnis hiburan. Nah, contoh selanjutnya ada Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti atau mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia merupakan seorang wirausahawan yang sukses. Susi Pujiastuti memiliki bisnis di bidang penerbangan dan memperoleh kekayaan melalui bisnis perusahaannya. Contoh selanjutnya ada Khairul Tanjung. Khairul Tanjung merupakan seorang pengusaha yang memiliki perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk retail, media, dan perbankan. Khairul Tanjung merupakan salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Selanjutnya ada Tahir. Tahir merupakan seorang pengusaha dan filantropis. Tahir adalah pendiri dari Mayabada Group yang mencakup bisnis di sektor-sektor seperti perbankan, properti, dan kesehatan. Nah, contoh selanjutnya ada Ciliandra Fagnono. Ciliandra Fagnono merupakan salah satu pendiri Gojek. Perusahaan Gojek merupakan perusahaan teknologi yang berkembang pesat di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Contoh selanjutnya ada Sri Pascalohia. Sri Pascalohia merupakan pendiri Indorama Corporation yang mana bergerak di bidang petrokimia dan juga tekstil. Sri Pascalohia merupakan salah satu pengusaha sukses asal Indonesia. Selanjutnya ada Triawan Munaf. Triawan Munaf merupakan seseorang profesional seni dan budaya yang memimpin Badan Ekonomi Kreatif atau biasa disingkat Bekraf Indonesia. Selanjutnya ada Kartini Muljadi. Kartini Muljadi merupakan seorang pengusaha dan filantropis yang aktif dalam pendidikan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, selain nama-nama yang sudah saya sebutkan tadi, baik orang-orang kaya di dunia maupun di Indonesia, sebenarnya masih banyak lagi orang-orang kaya. Nah, dari berbagai banyaknya contoh orang kaya yang sudah saya sebutkan tadi, selanjutnya saya akan mengambil salah satu contoh orang kaya di Indonesia untuk saya gali lebih lanjut bagaimana dan sifat apa yang dimiliki orang kaya tersebut sehingga orang kaya tersebut bisa menjadi orang yang kaya dan mudah mendapatkan uang. Saya akan mengambil contoh yaitu Insinyur IR Putra atau salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Jadi, IR Ciputra merupakan seorang pengembang properti terkemuka di Indonesia. IR Ciputra telah berkontribusi besar dalam mengembangkan properti, komersial, dan perumahan di seluruh Indonesia. Nah, dari sumber yang saya dapat, sifat yang dimiliki IR Ciputra bisa menjadi kaya sebagai berikut. Saya akan membahasnya. Nah, sifat yang pertama, visi dan ambisi. Salah satu sifat utama Ciputra adalah visi bisnisnya yang kuat. Ciputra memiliki visi jangka panjang untuk mengembangkan properti dan kota yang inovatif dan berdaya saing tinggi di Indonesia. Nah, yang kedua, itu kreativitas dan inovasi. Ciputra dikenal sebagai seorang inovator di dunia pengembangan properti. Ciputra sering memperkenalkan konsep dan desain baru yang membedakan proyek-proyeknya dari yang lain. Kemudian yang ketiga, keberanian dalam mengambil resiko. Seperti banyak pengembang properti sukses, Ciputra juga memiliki kemampuan untuk mengambil resiko yang terukur. Ciputra tidak ragu-ragu untuk berinvestasi dalam proyek-proyek besar dan berani menjalankan ide-ide baru. Yang keempat, komitmen dan ketekunan. Ciputra dikenal sebagai pekerja keras yang penuh komitmen. Dia tidak hanya memiliki visi, tetapi juga bersedia bekerja keras dan gigih untuk mewujudkannya. Nah, selanjutnya pendidikan dan pengetahuan industri.
Ciputra merupakan seorang insinyur sipil berpendidikan tinggi dan pemahamannya tentang teknis dan teknologi dalam mengembangkan properti memberinya keunggulan. Nah, pengetahuan yang telah diperolehnya dalam pengetahuan yang telah diperoleh membantu Ciputra dalam memahami proyek-proyek secara holistik. Selanjutnya ada manajemen keuangan yang bijak. Ciputra memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik dalam bisnis properti. Ciputra mengelola proyek-proyeknya dengan cermat untuk memastikan keuntungan yang optimal. Selanjutnya, kepemimpinan. Nah, Ciputra adalah seorang pemimpin yang efektif dalam berorganisasi pada bisnisnya. Kemampuan untuk memimpin tim dan mengambil keputusan strategis adalah salah satu kunci untuk kesuksesannya. Nah, selanjutnya ada jejaring sosial. Ciputra memiliki jaringan sosial yang kuat dengan pemangku kepentingan di industri properti, pemerintah, dan bisnis lainnya. Nah, salah satu jaringan sosial inilah yang membantunya dalam memperoleh akses ke peluang dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya ada diversifikasi portofolio. Selain fokus pada pengembangan properti, perumahan, dan komersial, Ciputra juga berinvestasi di sektor-sektor lain seperti perhotelan, pendidikan, dan bisnis retail. Diversifikasi ini membantunya mengurangi risiko dan memaksimalkan peluang. Nah, dan yang terakhir penghargaan dan reputasi. Ciputra telah meraih banyak penghargaan dan mendapatkan reputasi sebagai salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia. Nah, dari penghargaan dan reputasi inilah yang membantu Ciputra dalam menjalin hubungan bisnis yang baik dan bisa membangun kepercayaan. Nah, demikian yang telah saya bahas. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.